wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Beni dan Zahra. Bapak Ibu, selanjutnya dibuka untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, atau Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat biar saya bacakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Di chat itu ada saya bagikan buku pengalaman baik matematika ya selama pandemi COVID. Itu terbitan Dikbud kalau nggak salah. Jadi ada contoh-contoh, ada 11 contoh nggak salah. Oh ya, Bapak Ibu di kolom chat sudah dibagikan oleh Pak Beni buku pengalaman baik, silakan diunduh. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada narasumber. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Adakah dari Bapak Ibu yang mau bertanya? Bu Hajah Nurliana tuh. Silakan Bapak Ibu, raise hand-nya saya belum lihat ada yang mengangkat tangannya ini. Boleh langsung dibuka mikrofonnya. Ngantuk kayaknya nih. Banyak ngantuk. Jam siang. Kawan, sedikit. Ya. Jadi silakan. Assalamualaikum. Terkait best practice, mungkin agak walaupun lama tadi materi lama kata Bu Zahra, kayaknya agak sulit juga bagi kita guru-guru, walaupun kelihatannya secara teoritis disampaikan tuh mudah, tetapi melihat dari struktur apa yang disampaikan Bu Zahra, kemudian apa yang disampaikan Pak Beni tadi, pola-polanya kayaknya kalau kita sebagai guru nih terlalu baku gitu. Kayak kalau ulun sendiri, nah pengalaman mungkin kalau nulis best practice nih, kalau ada aturan-aturan yang seperti itu jadi aduh sulit duluan. Nah, kira-kira bagaimana Bu Zahra? Aturan yang mana tuh? Kalau ini harus memuat ini permasalahan. Kalau saya gini, kalau pengalaman nulis itu biasanya yang penting saya kerjakan dulu. Tadi ada yang terakhir statement Pak Beni tadi, kerjakan apa yang tuliskan apa yang dikerjakan. Kalau ulun kalimat yang kedua aja Pak Beni, tuliskan apa yang dikerjakan. Jadi ketika saya sudah mengerjakan, baru saya hubung-hubungkan, mikirkan ini kalaunya sudah dikerjakan seperti ini, latar belakangnya apa, kira-kira yang cocok. Ini dianggap identifikasi masalah yang mana yang nyambung. Kemudian ini solusi yang seperti apa yang bisa dianggap ini sebagai suatu pengalaman yang baik. Jadi itu pengalaman saya menulis, walaupun belum tentu apa yang saya tulis itu benar, karena juga baru sangat minim pengalaman nulis best practice ini. Mungkin itu kiat-kiatnya aja, gimana supaya kita sebagai guru nih mudahlah menulis gitu. Kalau melaksanakan sesuatu, mungkin banyak sudah selama pandemi ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh guru-guru terkait pembelajaran yang baru, yang pengalaman terbaik. Cuma kalau harus disuruh nulis itu yang agak sulit. Nah, Bu Zahra, kira-kira adakah pencerahannya? Demikian Kak Weni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Bu Zahra ataupun Pak Beni memberikan tip atau trik ya, supaya ya tadi intinya guru bisa menuliskan apa yang sudah dilakukan. Karena kendalanya ya memang seperti itu ya, kendalanya memang menulisnya itu. Kadang melakukan iya, action iya, kita sudah di pandemi COVID ini
sudah melaksanakan pembelajaran daring. Ya, silakan Pak Beni ataupun Bu Zahra terlebih dahulu untuk memberikan tips atau trik untuk menulis seperti itu. Ibu dulu ya. Ya, silakan. Silakan Bu. Saya setuju aja dengan apa yang dikatakan oleh Bu Desi ya. Tuliskan apa yang dikerjakan. Karena saya juga seringkali seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita suka lupa apa yang kita kerjakan itu, ya. Seringkali kita lupa kita ini sudah ngerjakan apa gitu, ya. Nah, itu kendalanya ya. Itu yang pertama. Oleh karena itu Pak Beni membantu dengan tabel-tabel itu gitu. Jadi tujuan Pak Beni itu bukan memberatkan, itu hanya untuk pegangan kita karena pada waktu laporan itu nggak dilampirkan. Itu hanya pegangan kita supaya memudahkan kita untuk mengingat apa-apa yang sudah kita kerjakan. Yang sudah kita kerjakan, kita lakukan. Nah, alangkah baiknya misalnya rutin aja. Kalau misalnya kita ngerjakan sesuatu hari ini, ya kita tuliskan garis besarnya. Ya itu aja paling gampang lah. Kalau tabel-tabel Pak Beni rasa sulit, nggak usah pakai tabel, tulis aja manual. Ya itu yang saya sering kali lakukan seperti itu ya, pada waktu mencari data kualitatif ya. Nah, tapi kita kadang-kadang tidak bisa mencegah lupa. Nah, yang salah itu kalau tidak menuliskan dan tidak mengerjakan ya. Atau tidak mengerjakan dan tidak menuliskan, nah itu yang salah gitu ya. Tapi kalau menuliskan dan dikerjakan itu saya juga sering kali melakukan seperti itu ya. Tetapi kalau hal-hal apa yang kita anggap lebih mudah, maka kita buatlah tabel-tabel. Ya, seringkali rencana, saya garis besar di pertengahan jalan, ya, tuliskan dulu rencana saya besok ini. Nah seperti itu, garis besar aja, nggak usah yang seperti formal-formalan gitu ya. Yang penting kita lakukan gitu ya, kita lakukan dan kemudian ada yang bisa kita catat dari hasil apa yang kita lakukan. Ya Pak Beni, silakan ditambahkan Pak Beni. Baik, gini. Saya tahu Bu Desi ini, saya kenal Bu Desi ini sejak kuliah. Saya tahu orangnya pintar gitu ya. Salah satu penyakit orang pintar itu malas bikin rencana. Oh ya langsung aja tuh. Nah, tapi Ibu Desi harus ingat tuh bahwa tidak semua orang bisa langsung seperti itu. Artinya membuat rencana di dalam pikiran saja itu sudah cukup bagi Ibu Desi sebenarnya. Nah, tapi tidak semua orang itu bisa melakukan hal seperti itu. Ada orang yang perlu catatan-catatan tadi itu. Nah, itulah sebabnya saya tampilkan tabel-tabel itu untuk membantu membuat catatan-catatan itu. Seperti yang disampaikan Bu Zahra, catatan itu nanti mungkin hanya dilampirkan saja sebagai sebuah catatan, sebagai sebuah data atau dokumen yang sudah dilakukan. Jadi intinya kan sebenarnya best practice itu apa yang sudah dilakukan, itu yang ditulis. Betul itu yang disampaikan Bu Desi yang terakhir, yang kata-kata terakhir itu. Tapi gitu ya, tapi kadang-kadang orang perlu merencanakan untuk mendapatkan best practice-nya itu, untuk mendapatkan praktik terbaiknya itu. Perlu direncanakan dengan matang. Nah, perencanaan dengan matang itu kadang-kadang tidak semua orang bisa hanya menyimpannya di dalam pikiran saja. Perlu catatan, perlu ini, perlu itu. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, ya kalau Bapak dan Ibu mencermati tabel-tabel yang saya buatkan itu kan tinggal itu nanti akan membantu penulisan pada saat best practice-nya. Jadi kalau sudah dicatat dalam tabel-tabel itu, tinggal dipindahkan saja. Nah, seperti yang saya sampaikan terakhir tadi itu, misalnya, kalau membuat latar belakang, bagaimana menuliskan latar belakangnya di situ? Latar belakangnya tinggal diambil dari deskripsi hasil observasi langsung dan tidak langsung yang dibuat. Nah, tinggal diambil dari situ. Masalahnya yang mana? Sudah ada di tabel sebelumnya, tinggal diambil, tinggal dipindahkan. Nanti metodenya seperti apa? Tinggal diambil di rancangan solusinya. Nah, pelaksanaannya seperti apa? Tinggal diambil dari jurnalnya. Jadi tinggal diambil, tinggal dicomot, dipindahkan, dan kemudian diolahlah itu jadi sebuah tulisan. Apakah jadi laporan kegiatan ataukah jadi sebuah artikel. Nah, memang kalau misalnya Bapak dan Ibu masih memikirkan kalau ada tabel itu, ini diisi dengan apa sih? Ini diisi dengan apa sih? Nah, itu yang membuat jadi sulit tuh. Karena bayangannya sulit duluan. Padahal yang namanya best practice itu sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari yang bagus dan memberikan dampak yang baik untuk peningkatan kualitas hasil, itulah sebenarnya best practice itu. Hanya saja kalau selama ini mungkin kita tidak terlalu care dengan pengumpulan data-datanya, pada saat penulisannya nanti akan sulit juga. Akhirnya kita bercerita sesuatu yang mungkin dalam tanda petik nih dibuat-buat jadinya. Dibuat-buat karena tidak ada bukti pendukungnya. Nah,
Kalau dalam bentuk artikel, misalnya dalam bentuk artikel, mungkin para pengelola jurnal bisa jarang juga meminta bukti-bukti itu. Nah, kecuali kalau jurnal-jurnal yang memang kredibel, dia akan minta tuh, walaupun dalam bentuk artikel, cerita saja, tapi diminta juga bukti-bukti fisiknya gitu ya, sebagai pertanggungjawaban kalau nanti jurnal itu nanti dipertanyakan orang, ini cerita seperti ini gimana nih, ada nggak anunya bukti fisiknya gitu. Mereka punya datanya itu, diminta dari penulisnya itu. Walaupun yang dipublish itu hanya tulisannya saja, tanpa data-data foto-foto dan sebagainya misalnya, atau izin-izin dan sebagainya. Tapi kalau dia dalam bentuk laporan kegiatan, maka laporan kegiatan itu harus lengkap, saya kira, harus memuat hal-hal yang semacam itu. Tapi intinya betul yang disampaikan Bu Desi itu, kita jangan mempersulit diri sebenarnya. Jadi tujuan saya tadi bukan menyulitkan sebenarnya, tapi jangan mempersulit diri dalam artian best practice itu adalah kita tulis saja pengalaman kita sebelumnya, apa yang kita lakukan untuk memecahkan masalah yang ada di pembelajaran yang kita ampu gitu. Jadi itu saja sebenarnya. Tujuannya memudahkan Bu Desi, bukan untuk menyulitkan. Jangan dilihat kayak matriks ya. Jangan dilihat kayak matriks 3, 4, 5 dan sebagainya. Jangan. Tinggal diisi aja kok, isi. Ini diisi dengan apa, Indikatornya apa sih? Nah, isikan situ kan. Nanti buat laporannya malah mudah nanti. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Beni, Bu Zahra. Mungkin ada yang ini Pak, tadi ada yang japri, katanya kalau Bapak Ibu berkenan materi hari ini bisa di-share ke kami, jadi mungkin setelah ini bisa dibaca, apalagi tadi yang matriks tadi mungkin referensi ya, jadi sebelum kita menulis bisa jadi ada yang perlu dituliskan seperti Pak Beni tadi ya, dimasukkan dalam item tertentu, jadi nanti tinggal mengembangkan seperti itu. Jadi ya, jadi ditunggu materinya kalau Bapak Ibu berkenan membagikan ke kami. Silakan Bapak Ibu, masih ada satu kesempatan nanti lagi. Bu Weni, filenya ya, masih harus saya kompres dulu supaya dikecilkan supaya enak baginya. Oke, yes, tidak apa-apa Pak, kami sabar menunggu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada satu pertanyaan lagi, mau sharing, mau bertanya atau apapun, menggali dari narasumber hebat kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu. Adakah yang mau ditanyakan? Sambil menunggu Bapak Ibu, mungkin ini pengalaman saya sendiri Bu Zahra, Pak Beni. Di antara semua karya tulis itu saya memang sampai saat ini belum pernah membuat best practice. Kendalanya di mana? Kendalanya saya merasa pengalaman yang dilakukan itu masih belum yang terbaik seperti itu. Jadi kadang kurang pede, kurang pede itu Bu Zahra. Jadi larinya ke PTK, terus ke RND, itu yang sering saya angkat karena memang itu yang pertama kurang pede. Yang kedua ya tadi kayaknya mungkin kurang mengenal banget dengan best practice, tapi setelah ini saya sudah memiliki kemauan memiliki niat untuk mulai menulis. Ya memang ini yang kadang susah nih, pengalaman guru yang dianggap terbaik yang dilakukan itu tidak hanya sekali percobaan ya, tapi beberapa kali, dan itu dianggap berhasil membuat siswa itu tadi kebahagiaan siswa. Nah itu yang kadang saya merasa tantangan, dan semoga setelah ini bisa melakukan. Tapi terima kasih tadi tipsnya dari Bapak Ibu hebat, sudah ada mulai di benak nih apa yang harus dilakukan, apa yang mesti dikerjakan. Mungkin silakan Bapak Ibu yang lain, adakah yang mau sharing, adakah yang mau bertanya mengenai hal ini? Pak Rahmadi, ada yang mau disampaikan? Pas aja. Oh, pas. Sudah melakukan ya Pak Rahmadi? Sudah menulis? Bu Wen, belum ya. lagi. Bu ini sambil nunggu juga ya, sambil nunggu mungkin boleh sedikit? Silakan Pak Beni. Jadi sebenarnya kalau Bu Weni sudah
menulis PTK dan sebagainya. PTK itu bisa saja dianggap sebagai salah satu pengalaman praktik baik. Karena PTK itu kan intinya juga peningkatan kualitas sebenarnya. Peningkatan kualitas. Nah, ada tindakan di situ kan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas. Boleh jadi tindakan yang diberikan itu adalah tindakan terbaik. Nah, saya memang tidak terlalu suka menyebut istilah praktik terbaik. Saya lebih suka menyebutnya praktik baik. Karena kalau praktik terbaik itu bisa bisa membuat orang berhenti praktik. Iya, seperti wah itu ya Pak, seperti sangat. Makanya. Saya lebih suka menyebutnya praktik baik, mungkin good practice gitu ya, bukan best practice. Gitu. Nah, tapi gini Bu Weni, jadi PTK itu, ketika sudah dilakukan itu boleh jadi bisa dianggap sebagai praktik baik. Ini sebenarnya cara memandangnya saja yang berbeda. Kalau PTK itu kan lebih kepada kita menekankan pada penelitiannya itu. Jadi analisisnya itu dan sebagainya itu harus sesuai dengan metode ilmiahnya, tingkat ilmiahnya itu agak tinggi. Justru sebenarnya best practice itu tidak memerlukan hal-hal semacam itu. Kita melihat pengalaman melakukannya itu yang harus dibagi gitu. Jadi bagaimana Bu Weni melaksanakan tindakan pada saat melakukan PTK itu bisa ditulis sebagai sebuah best practice. Kalau memang PTK-nya itu menghasilkan sebuah peningkatan kualitas ya, peningkatan kualitas. Jadi saya kira itu hanya dua sisi mata uang yang mata uang yang sama. Dua sisi dari mata uang yang sama. Cara memandangnya yang berbeda. Nah, lalu yang kedua gini. Ini pengalaman saya juga ya, membaca tulisan-tulisan orang lain. Ketika kita merasa agak kurang pede menulis gitu ya, karena takut yang kita tulis ini nanti mungkin ecek-ecek aja nih. Mungkin tidak begitu bagus gitu. Tapi setelah saya membaca tulisan-tulisan orang, waktu mau nulis disertasi misalnya, saya baca disertasi beberapa dari luar negeri, isinya ternyata lebih jelek dari tesis saya. jadi sebenarnya gitu ya, ya itu disertasi doktor di luar negeri gitu. Saya bandingkan dengan tesis saya merasa lebih bagus tesis saya daripada tesis doktor itu. Ini bukan penghinaan gitu ya. Tapi dari sana saya dapat motivasi itu menulis. Terlalu pede nih memang orangnya. Tapi awalnya nggak pede juga. Nah, terus pengalaman kedua pada saat saya mengelola jurnal nih. Pada saat mau mengajukan akreditasi jurnal. Ini maju mundur nih, maju kan jangan-jangan nggak diterima orang. Jangan-jangan akreditasinya nanti jelek hasilnya. Daripada jelek lebih baik tunda dulu kan gitu ceritanya nih. Setelah itu kami dipanggil untuk mengikuti sosialisasi akreditasi jurnal oleh Kemenristek dulu. Saya ikut. Setelah saya ikut, ternyata punya orang tuh jauh lebih parah dari punya kita. Akhirnya apa? Akhirnya termotivasilah kita untuk mengajukan akreditasi. Jadi kadang-kadang ya sesuatu itu kita pikirkan buruk duluan tuh. Jelek aja yang kita pikirkan. Padahal ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan. Sama dengan best practice ini. Mungkin best practice ini jangan dipandang sebagai sebuah kegiatan yang harus sistematis banget, harus ini dan itu gitu. Enggak juga. Pengalaman kecil sekalipun saya kira kalau itu baik bisa dibuat sebagai sebuah karya tulis best practice gitu. Best practice. Nah, saya juga akan menginformasikan saya kebetulan ini diberi mandat oleh Ketua PGRI Provinsi untuk membangun sebuah pusat pembelajaran dan karakter pintar, Smart Learning and Character Center (SLCC). Nah, saya mengundang ini Bapak dan Ibu ini yang mau mengabdi untuk bergabung sebagai pengelola dan sekaligus sebagai talenta yang menyumbang mau berbagi tentang praktik baik. Jadi ada beberapa hal nanti yang akan kami lakukan. Termasuk misalnya menjadi wadah sebagai tempat berbagi praktik baik. Salah satunya itu kami buka channel YouTube, tuh, nanti tempat berbagi di situ. Kemudian insya Allah nanti kami juga akan berupaya untuk membuat jurnal nanti. Jurnal khusus untuk menampung praktik baik dan PTK nanti. Jadi penelitian tindakan kelas dan praktik baik. Nah, lalu nanti juga harapannya itu jadi pusat inovasi pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu yang punya talenta nanti kita bisa publish melalui PGRI nanti.
Apakah melalui channel TV-nya tadi itu, channel YouTube-nya, ataukah melalui publikasi ilmiah. Harap kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung. Bu Eni, Bu Desi, Ibu siapa lagi, Pak Wiji dan sebagainya, nanti mudah-mudahan mau bergabung untuk ikut mengelola, termasuk memberikan sumbang saran dan menjadi narasumber misalnya suatu saat, misalnya bagaimana belajar yang baik di tempat itu. Nanti kita publikasikan melalui PGRI. Harapannya seperti itu. Terima kasih, Bu Eni. Ya, terima kasih, Pak Beni. Bapak Ibu, mungkin kita telah sampai di penghujung kegiatan. Sebelum kegiatan saya kembalikan ke host, mungkin ada kata penutup, kata motivasi dari narasumber kita hari ini. Silakan dimulai dari Bunda Zahra Hairani terlebih dahulu. Disilakan Ibu. Ya, terima kasih. Enggak banyak ya yang saya ini, kan saya menggarisbawahi dari kata-kata Bu Desi tadi, tuliskan apa yang dikerjakan, itu minimal ya, minimal itu tuliskan apa yang dikerjakan. Jangan sampai tidak mengerjakan dan juga tidak menuliskan. Dan kemudian tetap semangat ya. Saya lihat di MGMP banyak generasi-generasi profesional ya yang juga penuh talenta ya, bersemangat, dan ini merupakan bibit-bibit unggul yang bisa membangun jiwa semangat para guru yang muda-muda ya. Mungkin saya sudah lewat batas gitu ya, sudah lewat ambang batas ya. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bertatap muka dengan Bapak dan Ibu, tapi saya juga tidak tahu barangkali apa tahun depan, apa besok, apa itu nggak tahu ya, apalagi masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, karena itu saya hanya berpesan kepada teman-teman guru, tetap tingkatkan profesional Anda untuk membangun guru-guru yang berkarakter, yang berdedikasi, yang mau membangun banua kita untuk membina anak-anak didik kita. Ya, demikian Ibu Beni. Ya, terima kasih Bu Zahra. Selanjutnya silakan kata penutup, kata motivasi dari Pak Beni Nawatrisna. Disilakan. Baik, tadi saya sudah kirim di chat itu buku pengalaman baik dari guru-guru matematika selama pandemi gitu ya. Ada sekitar 11 artikel atau 12 artikel di situ. Nah, coba Bapak Ibu baca di situ. Nanti Bapak Ibu akan melihat, kalau kayak ini ternyata bisa ya. Kayak ini aja bisa ya. Coba aja dibaca. Nggak akan serumit yang kita bayangkan gitu. Nah, kadang-kadang bayangan rumit itu lebih duluan ada gitu. Nah, jadi bagaimana caranya menghilangkan pikiran seperti itu? Coba untuk banyak baca laporan-laporan orang lain, artikel-artikel orang lain tentang praktik baik. Dan satu hal lagi, praktik baik itu tidak hanya bentuknya laporan yang jelimet gitu, tapi itu bisa dalam bentuk artikel di koran, artikel dimanapun. Saya kira bisa saja itu dipublikasi. Tujuannya kan disebarkan gitu, praktik baik disebarkan ke sesama guru supaya bisa ditularkan. Jadi kalau laporannya jelimet hanya disimpan di sekolah, untuk apa juga, bukan praktik baik namanya. Praktik baik yang tersimpan tidak akan memberikan manfaat apapun bagi orang lain. Jadi tujuannya kan disebarkan. Saya kira itu, jangan terlalu memandang sulit. Ini mudah nih, yakinkan aja mudah. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Pak Beni, Bapak Ibu, anggota MGMP Matematika SMA MA. Hari ini kita belajar mengenai best practice, pengalaman guru dan warga sekolah dalam memecahkan masalah pembelajaran dengan cara terbaik berdasarkan prosedur tertentu yang dapat diulangi dan berhasil baik atau sukses. Karakter utama dari best practice itu tindakan-tindakan taktis dan praktis untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Terus jangan lupa karakteristik dari best practice itu, yang pertama inovatif, jadi kita mampu mengembangkan cara baru dan inovatif. Yang kedua outstanding result, artinya mampu memberikan perubahan kepada siswa terutama ya, sehingga hasilnya yang luar biasa. Yang ketiga sustainable, artinya mampu mengatasi persoalan secara berkelanjutan.
Yang keempat, inspiratif, jadi mampu menjadi model dan memberikan inspirasi, terus efisien dan efektif. Jadi cara atau metode yang digunakan itu harus bersifat ekonomis dan efisien. Terus kita tujuannya untuk pencapaian kebahagiaan siswa. Jadi mulai sekarang kita berusaha untuk menulis, jangan menganggap sesuatu itu takut duluan, benar kata Pak Beni. Kadang kekhawatiran terus kekurang pedean itu yang membuat kita malas untuk berbuat, malas untuk menulis, dan itu harus kita buang jauh-jauh. Kita harus berusaha untuk melakukan, dimulai dari hal kecil, dimulai dari diri sendiri, terus ke rekan-rekan kita. Baik, itu dari saya. Sebelum saya kembalikan ke host, mungkin ada pantun penutup. Ini ciri khasnya kita, ada pantun. Belajar dengan dosen matematika, jangan lupa beli alpukat sebelum ke rumah. Demikian kegiatan MGMP kita, semoga bermanfaat dan berkah. Terus bunga mawar, bunga melati, berwarna-warni warnanya. Cukup sudah kegiatan hari ini, semoga bermanfaat bagi semua. Satu lagi terakhir, munculnya virus dari Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Kalau ada kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam memandu kegiatan. Saya kembalikan kepada host Ibu Desi Arnita Dewi. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Weni Meliana. Jadi kawan-kawan, hari ini sudah selesai kegiatan kita. Pak Rahmadi masih ada yang ingin disampaikan kah? Mewakili Pak Ludi. Oke, terima kasih. Kami sebagai pengurus MGMP Matematika Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih atas kedisediaannya kepada Ibu Zahra dan Mbak Beni, dan kepada Desi juga Weni yang telah bersedia menyelenggarakan kegiatan ini. Kami sebagai pengurus mengucapkan terima kasih dan menutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini dan menjelang sore bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat guru, terutama di Kota Banjarmasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya juga sebagai pembawa acara, host tuan rumah, mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan dalam penyelenggaraan. Kawan-kawan, sebelum kita tutup, silakan dibuka kameranya, kita foto dulu supaya muncul. Coba kalau misalnya kada pandemi ini, apabila pepotoan ramai kali lah. Iya. Kawan-kawan, silakan buka kamera, kita berfoto bersama dulu supaya ada dokumentasi, bisa saling tatap walaupun dari layar kaca. Ya, 1, 2, 3. Ya, cukup. Demikian ulun tutup kegiatan MGMP, roomnya akan ulun tutup juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Desi kan minta rekamannya. Ya, ulun kirim. Pak semua, terima kasih. Makasih Pak Rahmadi. Bu Makasih Bu Weni. Zahra, Terima kasih Pak Beni. Bapak-bapak. Ya, insya Allah rekamannya kena dimasukkan ke YouTube. Hari bisa ulun Kak Beni langsung yang live ke YouTube kena ajarilah. Jangan rekam di biasa, rekam layar aja dulu. Siap kena dia. Nah, karena kita belajar makanya bahasa. kena bergabung ke SLCC supaya Oke, kita sama-sama mengembangkan diri. Ella, Siap, ulun siap. Desi, Weni, kena undang. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Makasih Bunda Zahra, makasih. Assalamualaikum semuanya. Ya, sampai Zahra, ketemu makasih. lagi. Amin. Bu, makasih Bu.